Ya itu dibatalkan oleh KPP sendiri, yang membatalkan ketika ada rekanan menyampaikan ke LKPP. Dikirimnya surat itu bahwa itu tidak boleh. Ini dua item yang sangat urgen lah, yang sangat tidak pantas lah mereka lakukan tanpa ada pertimbangan. Terus penambahan dukungan itu boleh dilakukan kalau ada kajian yang mendalam, dan kajian itu harus diuji secara publik. Tidak boleh hanya keputusan ini, keputusan kepala dinas, tidak boleh. Penambahan persyaratan itu sudah diatur. Itu diatur semua di dalam. Jadi mereka yang melanggar itu, Pak, mereka telah banyak melanggar ketentuan-ketentuan di dalam. Mereka ini sudah bisa tergolong penyalahgunaan wewenang, ya. Penyalahgunaan wewenang karena menambah peraturan itu bukan wewenang mereka. Membuat peraturan itu bukan wewenang Pokja. Di Sumbar ini apa motif mereka? Timbul pertanyaan. Saya telah merasakan dan mendalaminya. Memang ada semacam permainan di dalamnya yang melibatkan orang-orang di luar Pokja, ULP, di luar sistem, ya, untuk menyusun strategis ini biar jangan ada masuk perusahaan banyak menawar gitu, sehingga yang masuk tuh kalau dulu kan sampai 20, 30, sekarang 2, 3, 4 gitu aja, dan turunnya hanya turun 5, 6, 10 paling besar, sehingga uang negara ini saya harus prediksi nih ya, tapi kalau boleh jujur, saya bukan hanya prediksi lagi, saya sudah alami. Saya sudah alami bahwa ada senilai uang yang disiapkan kalau ingin menang, yang diserahkan kepada tim. Oh, harus tuh, Bang. Ada, diserahkan kepada tim yang dihunjuk. Dihunjuk oleh, ada namanya di sana, Pak. Kalau Bapak tahu, dia kasubag di sana. Saya boleh sebutkan aja namanya, Saudara Cherry. Dia hunjuk itu orang, diokekannya baru bayar. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa UKPBJ Provinsi Sumbar mendapatkan sorotan pedas dari peserta tender. Awaludin Rao, sebagai salah seorang pengusaha di Sumbar, secara belak-belakan mengungkapkan bahwa adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pejabat ASN UKBPJ Sumbar. Menambahkan aturan yang memberatkan peserta tender yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Disinyalir, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjegal perusahaan yang ikut tender dan memenangkan perusahaan yang telah dijagokan. Selain itu, adanya komitmen fee yang harus dibayarkan sebesar 10%. Benarkah demikian? Menanggapi hal itu, UKPBJ Sumbar secara tegas membantah tudingan yang disampaikan Awaludin Rao tersebut. Tonton video berikut ini. Salam. Pak Awaludin Rao, ini dari Media Laksus, kita ingin konfirmasi terkait dengan adanya statement Bapak yang menyatakan bahwa adanya permainan di UKPBJ Sumbar, ya kan? Betul. Ya, jadi ini mohon maaf ya Pak ya, ini saya rekam nih Pak. Oh ya, silakan ya. Ya, bahwa kemarin tuh ada poin-poin yang Bapak sebutkan di video tersebut gitu. Kalau memang bisa disampaikan sebetulnya apa persoalannya Pak? Persoalannya begini, kita kan rekanan ini ya, rekanan video itu saya sampaikan di saat salah seorang dari awak media mendatangi saya ke salah satu base camp saya ya di Padang. Di sana mereka mempertanyakan tentang tanggapan saya terhadap adanya aduan atau laporan dari salah satu perusahaan ke Polda Sumatera Barat ya, yaitu PT Permata Karya Kencana, di mana kebetulan perusahaan itu adalah
perusahaan yang tergabung di dalam grup kita gitu ya, grup kita lah gitu ya. Jadi di saat ditutup, saya menjelaskan memang laporan itu adalah bagian dari kesepakatan kami dengan beberapa rekanan, termasuk PT Permata Karya Kencana. Nah, disitulah saya menjelaskan bahwa unit pengadaan barang dan jasa atau ULP UKPBJ Provinsi Sumatera Barat 2 tahun terakhir ini saya menilai telah terjadi penyalahgunaan wewenang, telah terjadi Apa buktinya penyalahan wewenang tuh, Pak? Penyalahan wewenang tentu dari ULP dan strukturnya ya. ULP itu mulai dari Kepala Biro sampai kepada Kasubag. Seperti apa tuh, Pak? Penyalahan wewenangnya seperti apa, Pak? Yang dilakukan oleh UKPBJ sendiri? Makanya kalau boleh izinkan saya menyampaikannya biar pikiran saya Oke, siap, lanjut. Jadi di situ tuh dipertanyakannya apa yang menjadi indikasi. Kalau menurut saya, kalau terhadap diri saya sendiri tidak indikasi lagi, Pak. Saya nanti akan sampai ke sana ceritanya. Jadi lebih baik kronologis saya yang ceritakan, nanti bapak-bapak lah yang bisa menyimpulkan apa yang saya alami dan yang dialami orang banyak saat ini di UKPBJ Provinsi Sumatera Barat. Pertama sekali, Pak. Aduh, di sini ribut sekali, Pak. Gimana kita mau wawancara, Pak ya? Pak, maaf nih, Pak. Kita kan ini sengaja kita rekam. Halo? Dan sengaja kita speakerkan, Pak. Dan di depan kita hadir Bapak Cherry langsung ya, Pak ya, mendengarkan. Ya, tidak ada persoalan. Ada Bapak Cherry di sana, nggak persoalan. Ada, langsung mendengarkan. Beliau juga langsung mendengarkan, Pak, terkait dengan tudingan karena ini menyangkut dengan UKPBJ. Juga Bapak Cherry ada di sini, Pak. Pertama sekali saya langsung pernah menghadap sama beliau. Ya, dengan minta izin saya menghadap beliau, lalu di teleponnya saya naiklah ke atas masuk ke ruangannya. Di sana saya menyampaikan saya beserta kawan-kawan yang lain, kalau Bapak izin, mohon kalau ada tim yang dibentuk, ya, kalau lanjut. ada tim yang dibentuk, Bu, tolong sebentar. Kalau ada tim yang dibentuk supaya saya masuk ke dalamnya lah, kan begitu. Ya, Pak. Nah, sejalan dengan perjalanan waktu, menanglah saya satu di sana memakai Permata Karya Kencana itu di Air Bangis. Ya. Tidak berapa lama masuk itu, menang itu, tiba-tiba ada yang menelepon mengaku dari timnya Pak Cherry. Itu. Setelah mengaku itu, nomor teleponnya saya simpan bernama Jian. Ya. Setelah bernama Jian, saya tentu tidak serta-merta langsung menemui mereka. Setelah mendapat izin dari tanda kutip dari Pak Cherry, izinnya itu tanda jempol loh. Saya kirim Pak, sesuai pembicaraan kita dulu begini-begini. Ini ada yang menelepon saya bernama ini nomor HP-nya. Tolong Bapak cek dulu apa betul ini masuk dari tim yang Bapak maksud. Dijempolkan beliau. Itu masih saya screenshot sekarang tuh. Iya. Diokekan. Ya. Setelah diokekan, tentu supaya A1 ini Pak, karena tertulis lagi di sana A1 nah ini Pak, saya bilang. Nah, dijempolkan beliau. Setelah itu, saya baru telepon orang itu lagi. Kemudian orang itu menelpon. Di saat kami bicara dengan orang itu, dia menelpon saya itu, saya belum mau jawaban. Saya formal saja. Saya belum ada di telepon Pak Cherry dan saya belum ada di rekomendasikan Pak Cherry dan saya belum kenal dengan Anda. Izinkan saya beberapa saat untuk meneleponnya kembali, mengasih tahu sama beliau kalau memang ini dia timnya. Setelah itu dijempolkan sama Pak Cherry, berarti oke, kan begitu? Iya. Saya temui. Ini didengar oleh Pak Cherry langsung loh, Pak. Pembicaraan kita saat ini itu didengar langsung oleh Pak Cherry. Boleh Pak, tidak ada persoalan. Saya juga tidak asal ngomong loh. Dan ini sudah kita tindak lanjuti secara hukum Pak. Jujur kita sudah gini lapor sekarang, somasi juga sudah. Tidak ada persoalan. Iya. Jadi tidak ada persoalan, didengarkan beliau, bagus itu. Bang Cherry, dengarkan Bang Cherry. Kalau ada yang salah, Bang Cherry katakan salah. Ya. Setelah dijempolkannya,
Langsunglah orang itu juga menelepon lagi, kemudian saat kemudian, oke lah Pak Ceri sudah oke kan. Saya ketemu, di mana ketemu? Ketemu kami di Pangeran City Hotel, sudah. Setelah ketemu di Pangeran City Hotel, dari CCTV Pangeran City Hotel juga sudah saya ambil, dari dokumentasi kami juga sudah saya ambil, karena di saat itu tuh Direktur Permata Kaya Kencana itu ikut. Ya. Sudah. Datanglah dia yang bernama si Dian ini, wajahnya berjambang seperti wakil gubernur. Saya langsung tembak, Bapak dari tim wakil gubernur ya, saya bilang. Ketawa dia. Iya, iya. Sudah. Setelah, dan Bapak yang oke, sebenarnya Pak, itu sudah langsung dia. Di saat itu tuh langsung, saya Pak, kalau untuk yang satu paket ini, sebenarnya saya nggak sanggup Pak memenuhi apapun yang menjadi kewajiban saya, fee atau uang sogok di sini Pak, saya bilang. Kenapa? Karena saya udah siapkan Bang, saya bawa RAB. Ini RAB, silakan pekerjaan ini Bapak ambil semua atau ada tim Bapak yang mau mengerjakan ini tanpa bayar seperak pun ke kami, ke perusahaan. Udah menang ini, kerjakanlah. Ini RAB. Kan begitu? Ya. Karena apa? Di saat itu tuh tidak lain, tidak bukan cerita hanya masalah fee Bang, dimintanya 10% Bang. Dari nilai kontrak. Bapak ini. Dari nilai kontrak. Dari ya. Yang minta siapa nih Pak? Kalau memang bisa dipertegas Pak. Terkejut saya Bang, terkejut. Ya. Jangankan 10% Pak untuk bayar sedikit saja saya tak sanggup ini Pak. Inilah pekerjaannya adanya. Ini RAB yang saya bilang kan. Jadi tapi saya bilang sampai di saat itu tuh Bang, dia saya kan membawa juga di saat itu ada proses lelang itu yang kami laporkan ke Polda itu. Ada proses lelang 3 paket posisi kami, posisi yang seharusnya 1 atau 2 atau 1 minimal wajib menang dari sisi aturan. Juga itu yang kami laporkan ke Polda. Nah, kalau ini Bapak menangkan, insya Allah di sini ada untung. Saya Pak yang berani membagi itu untung Pak. Kalau saya perkirakan walaupun estimasi. Tapi kalau sogok-sogok begini saja saya nggak mau Pak. Di samping saya juga bekerja ingin mencari uang, saya juga tidak mau. Itu Bapak sampaikan ke Bapak Dian itu? Ke Bapak Dian atau ke Bapak Ceri? Betul. Bukan ke Bapak Ceri ya? Dian. Abang kan yang nyambung ceritanya. Iya. Lanjut Bang. Ya lanjut. Dengarkan aja cerita aku Bang. Kan Bang Ceri mendengar di sana nih. Ya lanjut. Nah, mungkin pula aku sama Pak Ceri saya bilang sementara yang menjumpai aku Pak Dian berdasarkan rekomendasi Pak Ceri. Kan gitu. Ya. Nah, setelah itu kasihkanlah ini kami harap juga mau menang, mau lagi proses. Sampai lagi situ dibicarakan Bang, diminta dia 1 miliar kalau saya menang 2 paket, yaitu konsolidasi minyak di Mentawai dan alahan panjang 2 di Sorok Selatan. Ya, saya hitung lagi. Saya bagaimana tadi sudah saya sampaikan, saya tidak bisa beri sembarangan saja kalau tidak saya hitung dulu RAB-nya. Karena yang mau saya bagi itu keuntungan saya, Bang. Suaranya agak kecil nih Pak, agak diperdekat dikit Pak, handphonenya Pak. Iya, siap. Iya, kira suaranya loh Bang. Ya, jadi waktu itu kan, jadi Bapak sekarang ada mau Bapak uang katanya. Saya nggak mau uang, tapi ya uang saya ada di tas saya ini 50 juta, saya bilang. Kan gitu. Masa mau menghadapi saya, Bapak 50 juta bawa duit katanya. Saya pun marah lagi, Bapak siapa saya bilang. Iya. Kok maksa saya bilang. Di teleponnya lah langsung Pak Rahmat, malam itu juga. Pak Eng namanya. Siapa karena tuh? Saya masih mengelak Bang, karena kalau dengan Rahmat, Pak Rahmat ya. Halo. Pak Ceri, ini terkait dengan adanya keluh kesah dari peserta pengadaan barang dan jasa, yaitu bahwa menyatakan dalam proses pengadaan memang panitia UKPBJ memasukkan persyaratan yang di luar ketentuan yang telah diatur gitu. Seperti penambahan SCM, terus penambahan apa lagi nih? Seperti persyaratan lain lah, seperti itu. Jadi kita ingin tahu nih Pak Ceri, apakah memang seperti itu atau memang ini sengaja dibuat? Kalau informasinya seperti itu, untuk menjegal para peserta tender gitu. Mohon penjelasannya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak David dengan tim dari Lapsus ya Pak. Terus
bahwasanya sesuai dengan pertanyaan Bapak, kami akan menanggapi sebagaimana yang telah disampaikan oleh kawan-kawan di media, bahwasanya ada indikasi bahwasanya Pokja mengada-ngada dalam dokumen pengadaan. Sekarang kami sampaikan bahwasanya untuk dokumen pengadaan semua persyaratan dan juga spek teknis, APS semua dibuat oleh KPA dan PPK. Kami selaku Kabak Pembinaan sebenarnya secara langsung tidak ada menyangkut dengan pekerjaan ini, tapi selaku pembina UKPBJ Provinsi Sumatera Barat, pembinaan dan advokasi, kami sampaikan di sini dokumen pengadaan yang telah ditayangkan oleh Pokja untuk persyaratan-persyaratan tersebut adalah berdasarkan persyaratan. Penambahan persyaratan tersebut kami tambahkan boleh dimasukkan ke dalam dokumen lelang sepanjang disetujui oleh pejabat tinggi pertama atau setingkat kepala dinas. Itu aturannya berada di mana itu, Pak? Di aturan di peraturan LKPP 12 tahun 2021. Karena penambahan persyaratan boleh sepanjang tidak melanggar aturan tertentu. Itu ada juga di Perlem nomor SE, bukan Perlem, SE, Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan barang jasa pemerintah. Tuh, Bapak. Artinya UKPBJ atau Pokja dalam hal ini telah melakukan sesuai dengan prosedur ya Pak ya? Ya. Itu mungkin. Sebenarnya yang Bapak sampaikan tadi betul Pak. Semua dokumen-dokumen yang telah diupload oleh Pokja itu semuanya sudah disyaratkan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Terkait dengan adanya tudingan nih Pak. Ya. Adanya komitmen fee 10% sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rao sebagai salah satu peserta tender mungkin ya Pak ya. Bukan peserta, dia enggak peserta Pak. Bukan peserta. Ya, dia terlibat dari grup ya. Ya, artinya seperti itu Pak. Jadi berdasarkan informasi yang didapatkan Pak, bahwa memang dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Barat itu ada desas-desus, bahkan memang secara tegas Bapak Awaludin Rao menyebutkan permintaan komitmen fee Pak, Ya. sebesar 10%. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Kalau saya menanggapinya sebenarnya itu mungkin saya pribadi tidak tahu menahu tentang itu, tapi karena saya dituduhkan, saya mohon ke beliau silakan berikan bukti. Ya, kalau terbukti, mari kita lanjut kemana mau Bapak, Pak Rao tersebut, kami ikut, siap gitu. Mengenai tadi juga saya sedikit menyampaikan kepada Bapak, saya akan klarifikasi dengan Pak Rao itu secara komunikasi dia datang Pak. Artinya memang Bapak pernah bertemu dengan Bapak Awaludin Rao Ya, seperti itu. sebelum proses tender berjalan Pak. Jadi dia ketemu di bawah, dia ikut saya ke atas. Karena dia ikut tender. Ya, katanya. dia ikut. Terus silakan ikuti proses seperti. Memang dia pernah nanya kemana saya mau ikut, saya nggak mau tahu. Penting kita laksanakan proses tender sebagaimana peraturan yang telah berjalan gitu aja. Kita melakukan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya ada tudingan seperti yang 10% yang disampaikan bahwa memang ada tim Pak yang menghubungi, itu gimana Pak? Kalau soal itu saya tidak bisa menjawab, itu dia yang tahu, dia yang ketemu. Saya secara langsung tidak kenal, tidak tahu kapan prosesnya juga tidak tahu. Tak tahu menahu. Silakan dia mengasumsikan, silakan buktikan gitu. Tuh, kalau saya tidak ada itu tuh tidak kenal, tidak tahu dan tidak mau mengkomentari itu. Kalau dia mau komen silakan. Atau mungkin bisa jadi orang yang mengaku atau gimana itu? Itu mungkin bisa jadi juga Pak, kita tidak nuduh juga. Tapi yang namanya proses ini
pasti ada yang gitu Pak, yang mengaku, yang mentang-mentang kan ada juga Pak. Tapi kita tuh nggak tutup kemungkinan. Tapi soal itu saya secara pribadi menegaskan saya tidak tahu menahu tentang itu. Tapi Bapak Awaludin Rao tadi menyebutkan bahwa dia mendapatkan rekomendasi dan ada persetujuan, semacam persetujuan dari Bapak gitu terkait dengan adanya pertemuan yang dilakukan di luar itu. Ya, kalau soal pertemuan saya nggak tahu juga, tapi dia sempat WA, ini gimana Pak? Saya jawab jempol aja Pak. Jempol itu kan nggak tahu Pak, jempol itu apa. Tapi definisi jempol biasanya kan oke Pak. Bukan Jempol terbalik. Bukan, Itu kalau yang dipertanyakan ya. Ya, kalau Ya. oke ada juga oke-nya gitu. Ya. Kalau oke gini Pak, saya enggak. Jempol itu kan bisa aja apa teman itu istilahnya kalau bahasa orang Padang mencemekan Pak. Kan ada itu. Atau mantap, Pak. Kan mantap itu. Nah, gitu. Oh gitu. Iya. Kalau kata-kata oke, enggak ada gitu. Kalau oke pasti ada gambar oke juga Pak gitu. Iya iya iya. Nah, ini kalau ini mantap tuh biar aja dia mantap itu. Kan misalnya mantap nih ngaku-ngaku tadi kata Bapak. Bisa juga dia bodoh, dia tipu orang, kan bisa juga banyak asumsi lah, terserah dia lah gitu. Nah, penting saya tidak ada tahu menahu dan silakan dia buktikan. Ya. Artinya kalaupun sekarang kan prosesnya kemarin bahwa sudah mencoba melaporkan kepada pihak kepolisian ya Pak ya. Itu bagaimana tanggapan kita Pak? Ya, sepanjang saat ini kami siap saja Pak, yang namanya kita warga negara. Kalau ada permasalahan pasti kalau namanya klarifikasi, pemanggilan kita ikuti. Sesuai aturan kita ikuti. Sepanjang hari ini sampai hari ini belum ada pemanggilan atau juga konfirmasi mengenai hal tersebut. Demikianlah informasi ini disampaikan. Media Laksus News melaporkan dari Padang.